Hey, halo, kembali lagi dengan Julian Tekno. Jadi pada video kali ini, mari bahas soal kebiasaan-kebiasaan apa saja sih yang bisa bikin laptop itu cepat rusak. Jadi saya selama 14 tahun, ya kurang lebih menggunakan laptop, saya sendiri alhamdulillah jarang sekali mengalami yang namanya laptop rusak. Sekalinya saya pernah mengalami laptop rusak itu karena engselnya itu sudah aus ya, dimana usia laptopnya itu udah lebih dari 5 tahun. Sementara pada zamannya itu layar laptop itu relatif masih mengotak dan material layar itu cukup berat ya, dimana lama-kelamaan setelah sering buka tutup itu lama-lama engsel itu patah. Tapi selama 14 tahun itu saya juga sering melihat sendiri nih teman-teman saya atau anggota keluarga saya itu mengalami laptop rusak, dan menurut saya pribadi sepertinya kerusakan laptopnya itu disebabkan oleh cara pemakaian ya, ada kebiasaan-kebiasaan pemakaian yang menurut saya itu kurang tepat. Jadi apa saja sih hal-hal yang perlu kita hindari serta bagaimana solusinya? Berikut adalah penjelasannya. Jadi yang pertama itu adalah hindari kita memakai laptop itu di permukaan yang soft ya, seperti kasur, di bantal, atau bahkan di karpet. Nah, jadi mayoritas laptop itu punya sistem pendinginan di mana udara masuknya itu dia masuk ke bawah sini, dan kemudian udaranya itu dibuang lewat rongga di sebelah sisi atas laptop sini ya, atau enggak di sisi belakang. Nah, kalau kita memakai laptop itu di permukaan yang rata seperti meja ini, di sisi bawah laptop itu ada kaki-kaki karet di sebelah sini nih, 4 ya biasanya, yang membuat ada rongga kecil di sisi bawah laptop itu supaya udara itu bisa masuk lewat bawah, kemudian bisa dibuang lewat sisi belakang laptop. Tapi kalau kita memakai permukaan yang tidak rata seperti bantal ini ya, ini kakinya itu jadi tidak bisa bekerja, dan permukaan tidak rata seperti ini bisa memblokir udara masuk ke dalam laptop, sehingga sistem pendinginan, jadi kipas di dalam laptop itu tidak bisa mengeluarkan panas secara optimal. Sementara panas itu ya mayoritas musuhnya produk-produk elektronik. Jadi kalau laptop Anda itu masih punya kipas seperti laptop ini, bukan seperti misalnya MacBook Air yang tidak punya kipas, atau Surface Pro yang intake, jadi jalur masuk dan keluar udaranya itu dari atas laptop. Nah, jadi Anda hindari sebisa mungkin menggunakan laptop di permukaan-permukaan seperti itu. Tips kedua adalah hindari menggunakan laptop di tempat-tempat yang rawan merusak laptop ya. Jadi misalnya pernah lihat nggak nih, kalau laptop itu kalau setelah lama tidak digunakan dan tempatnya itu nyimpannya asal ya, tiba-tiba pas kita mau pakai lagi, di dalam laptop itu ada banyak semut. Nah, saya sendiri pernah melihat kejadian seperti itu langsung ya. Saya sendiri nggak terlalu paham kenapa penyebabnya. Ada yang bilang karena mungkin ada sisa makanan dalam, atau karena laptop itu kan ya bentuknya dia tertutup dan cukup hangat di dalamnya sehingga ideal buat sarang semut dan sebagainya. Dan saya juga pernah nih, saya mendampingi teman untuk beli laptop baru, tapi belum sampai setengah tahun laptopnya itu sudah rusak karena ketumpahan kopi. Lalu saya juga pernah dengan kejadian kawan saya yang lain di mana laptopnya itu layarnya retak ya, tapi ini karena nyimpannya sembarangan, dimana nyimpan itu di lantai. Ya apapun penyebabnya, saran saya ya kalau menggunakan laptop itu ya usahakan lingkungan sekitar kita itu aman. Jadi kalau misalnya ada kita minum seperti ini ya jangan terlalu dekat lah, jangan di sebelah sini gitu. Lalu berikutnya kita hindari lah kita pakai laptop sambil makan snack, di mana remah-remahnya itu bisa masuk ke dalam laptop lewat sela-sela keyboard. Dan untuk masalah yang semut tadi juga menurut saya kita hindari nih kita menyimpan laptop di tempat yang berpotensi bakal banyak semut di situ. Jadi misalnya di lantai atau di dekat dinding, lalu di pojokan yang biasanya itu memang semut muncul dari situ. Atau mungkin lebih aman lagi, kalau kita mau menyimpan laptop dalam jangka waktu panjang, maka simpanlah di tempat yang aman ya, seperti di tas laptop gitu, yang semuanya tertutup sehingga tidak akan ada semut yang masuk. Untuk menghindari remah-remah makanan masuk ke dalam keyboard juga kita bisa beli silikon seperti ini ya, ditutup di sisi atas laptop sehingga keyboard laptop kita tuh tetap bersih ya. Lalu yang ketiga adalah hindari membiarkan laptop itu tidak aktif dalam kondisi charge itu 100% dalam jangka waktu yang lama, atau keseringan menggunakan laptop itu sampai charge-nya habis. Jadi begini, mayoritas elektronik modern itu menggunakan baterai berjenis lithium ion ya, seperti laptop kita, lalu smartphone kita itu pakai baterai berjenis lithium ion. Nah, lithium ion ini sebenarnya sudah didesain supaya aman ya dari overcharging. Jadi kalau kita udah 100% lalu tetap disolok itu ya tidak akan tiba-tiba panas itu atau meledak atau semacamnya, harusnya sih enggak ya. Ataupun tiba-tiba baterainya itu lupa ngecas kalau sudah 0%. Dan baterai itu seperti komponen elektronik pada umumnya, dia akan mengalami degradasi sepanjang usia pemakaian ya. Dimana ya nggak bakal adalah baterai yang 100% bakal awet dari tahun pertama pembelian sampai 5 tahun kemudian. Jadi setidaknya yang bisa kita lakukan adalah membuat laptop itu sedikit lebih awet, jadi sedikit lebih lama degradasinya,
dari segi kebiasaan charging kita. Jadi perhatikan grafik yang satu ini dari Battery University ini. Menurut saya website-nya cukup bagus ya untuk belajar soal baterai. Linknya saya kasih di bawah. Kita bisa lihat nih untuk tipikal baterai lithium ion. Semakin tinggi kapasitas baterai kita, maka semakin tinggi pula voltase sel kita. Sebagai contoh, pada kapasitas baterai 100%, pada grafik ini ditunjukkan kalau voltase selnya itu di sekitar 4,2. Sementara kalau baterai kita di 50%, voltase selnya itu turun sampai 4,0. Nah, voltase sel yang tinggi ini menyebabkan stres pada baterai yang menyebabkan usia layannya itu jadi lebih pendek. Meskipun untuk seberapa lebih pendeknya saya nggak bisa jelaskan karena saya bukan ahli baterai ya. Namun ini bisa jadi salah satu alasan kenapa pas kita beli laptop baru itu jarang yang charge-nya sampai 100%. Ini karena laptop itu bakal disimpan di gudang dulu dalam jangka waktu panjang. Sehingga ya pabrik itu harus memastikan kalau laptopnya itu pas kita dapat nih, pas kita beli itu battery life-nya masih bagus. Nah, di sisi lain kalau kita sering menggunakan charge sampai 0% kemudian di-charge nih, nah ini juga menurut saya kurang baik karena begitu kita nge-charge lagi itu kita akan menerima current atau arus itu yang cukup besar sehingga laptop itu biasanya begitu pertama di-charge tuh agak-agak panas ya, nge-charge-nya butuh cepat diisi lah. Sementara panas itu sendiri tuh merupakan musuh utama dari usia layan baterai laptop kita. Ya gimana solusinya? Ada beberapa solusi untuk ini. Jadi ada beberapa merek laptop seperti yang saya tahu itu Lenovo ya, dimana ada software namanya Lenovo Vantage ya. Itu bisa bikin laptop kita itu berhenti ngecharge di persentase baterai tertentu. Untuk merek lainnya saya kurang tahu, tapi ada beberapa merek yang menawarkan settingan yang serupa seperti Lenovo Vantage tadi di settingan BIOS. Nah, untuk cara mengakses BIOS itu saya nggak bisa jabarkan satu persatu di sini karena setiap merek laptop itu bisa beda, jadi bisa di googling. Tapi kalau saya pribadi sebenarnya saya nggak pernah sampai segitunya untuk urusan baterai karena saya pribadi sih paling kebiasaannya begitu saya nyampe rumah tuh saya tidak meninggalkan laptop saya tuh di charge overnight ya. Tidak ditinggalkan charge kemudian saya tidur. Dimana kalau saya ngecharge itu biasanya saya pas nyampe kantor dan saya tuh ngecharge laptop saya dulu mungkin sudah sampai 80%, kemudian saya ganti di smartphone. Udah gitu aja sampai saya pulang. Lalu hal keempat adalah kalau kita sering menggunakan wireless mouse dan dongle itu sering nyolok ke laptop, dan kalau ke laptop kita itu sering matinya tuh cuma standby ya, jadi bukan shutdown, hindari nih kita tuh tetap nyalakan wireless mouse ini sementara laptopnya itu masih dalam keadaan standby. Ini karena kadang-kadang tuh kalau kita sudah dalam keadaan standby lalu mau pergi gitu, lalu ditutup seperti ini saja. Dan kita masukin mouse kita tuh ke tas kita juga. Nah, hal seperti itu tuh karena ada pergerakan di dalam tas ya, kita akan jalan lalu tasnya goyang-goyang, mouse-nya jadi ikutan aktif, itu bisa bikin laptop kita tuh nggak sengaja menyala sendiri. Dan kalau sudah menyala sendiri artinya juga fan-nya menyala, tapi masalahnya laptop kita itu dalam keadaan yang benar-benar tertutup ya. Pasti karena dalam tas itu semuanya sumpek lah, udara tidak bisa keluar dan masuk. Sehingga kadang-kadang begitu kita buka tas kita lalu ambil laptop kita, itu laptop kita dalam keadaan sangat-sangat panas. Sebaiknya kalau sudah mau masuk tas ya laptop itu dimatikan saja lah, benar-benar di shutdown. Sehingga tidak akan menyala sendiri. Lalu tips terakhir dari saya, berikan proteksi yang cukup untuk laptop Anda. Jadi kalau dari pengalaman saya pribadi sih, yang paling rawan itu biasanya kalau laptop itu sudah masuk ke backpack ya. Dimana kalau laptop itu sudah masuk backpack itu artinya dia akan berinteraksi dengan objek-objek lain yang ada dalam backpack kita, dalam tas kita. Kalau backpack kita berat itu misalnya, itu kalau kita letakkan di atas meja seperti itu, bisa jadi laptop kita itu ditekan oleh barang-barang lain yang ada dalam tas kita sehingga bisa menekan layar dan mungkin minimal banget tuh biasanya suka ada cetakan keyboard di layar laptop kita. Atau kalau parahnya lagi itu bisa jadi tertekan sampai rusak atau ada objek kecil seperti batuan gitu ya, mungkin bisa aja masuk ke dalam tas Anda yang nyelip di antara layar dan keyboard, dan begitu laptop itu ditutup dan tertekan oleh benda lain di tas kita, jadi bisa meninggalkan dead pixel ya di layar laptop kita. Seperti ada bagian yang warnanya itu beda sendiri di layar laptop kita. Jadi kalau untuk yang ini saran saya sih simpel aja ya. Pertama, pastikan kalau kita itu bawa laptop dalam tas itu sebelum ditutup laptopnya permukaannya itu bersih dulu ya dari barang apapun. Kemudian mungkin kalau bisa beli sleeve seperti ini ya, dimana saya itu cukup suka menggunakan sleeve seperti ini setiap kali saya beli laptop. Ini karena selain bisa mengurangi lah setidaknya tekanan dari gencetan yang ada pada dalam tas itu, ini juga bisa melindungi permukaan laptop kita dari goresan-goresan seperti misalnya ada kunci atau pulpen atau segala macam barangnya yang bisa merusak permukaan laptop kita dari luar. Oke, demikian aja tips singkat dari saya, mudah-mudahan bermanfaat.
apakah dari Anda punya tips lain ya silahkan di-share di kolom komentar. Silahkan like video ini jika dirasa bermanfaat. Subscribe jika tidak ingin ketinggalan konten dari Martekno lainnya. Saya Jula, terima kasih telah menonton.